Ya pemirsa, selengkapnya kita akan mengulas lebih dalam terkait dengan hasil pertandingan Timnas U23 malam tadi dengan pengamat sepak bola yang sudah bergabung bersama kami, ada Bung Kusnaini. Selamat siang Bung Kus. Selamat siang, Gema, Marcel. Baik, Bungkus, kalau dari segi penguasaan bola ini kan sebetulnya cukup unggul begitu ya Timnas Indonesia, tapi tetap hasil akhir sebenarnya yang paling penting ya. Dan kalau Bungkus melihat secara keseluruhan ini bagaimana sebetulnya, apa yang kurang dari strategi atau dari kekompakan, dari harmonisasi para pemain, seperti apa Bungkus? Iya, sebetulnya ada positif dan negatifnya performa tim nasional U23 di kualifikasi kemarin ya. Sisi negatifnya tentu kalau kita bicara soal hasil ya, bagaimanapun kita punya ukuran pernah membawa tim ini sampai ke semifinal, bahkan hampir lolos ke Olimpiade. Saya pikir di Piala Asia yang lalu itu akan selalu dikenang sebagai salah satu prestasi terbaik yang pernah dicapai oleh timnas U23. Nah, kali ini kita bahkan tidak lolos ke Piala Asia, tentu orang akan melihatnya seperti itu. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi yang lain, memang ada sisi positifnya penampilan tim nasional U23 kemarin ya. Mungkin tidak banyak dalam pertandingan yang pernah kita jalani melawan Korea Selatan, pemain-pemain kita mampu menguasai permainan. Bahkan di babak pertama itu position kita menang ya. Kita juga menciptakan cukup banyak peluang, tapi memang persoalannya kemudian possession-nya cukup bagus, kemudian penguasaan bola cukup baik, tapi tidak diakhiri dengan terjadinya gol. Nah, ini saya pikir hal yang membuat secara teknis apa yang sudah dicapai itu kemudian menjadi seolah-olah tidak banyak manfaatnya, karena pada akhirnya kan sepak bola bagaimana mencetak gol mengalahkan lawan. Nah, beberapa faktor saya pikir bisa disebut sebagai penyebab mengapa kita tidak mampu menuntaskan penguasaan bola yang tinggi itu untuk menjadi kemenangan. Yang pertama soal striker ya. Di timnas U23 ini kan kita sebetulnya berharap punya Mauro ya, Mauro Zylstra, yang sayangnya tidak cukup waktu untuk didaftarkan di dalam tim. Terasa sekali bahwa memang di tim U23 ini tidak ada striker yang betul-betul bisa diandalkan, yang performanya stabil. Kita melihat bagaimana Jens Raven dicoba, kita lihat Rafael Strijk dicoba, Hoki Caraka, tapi tidak ada yang betul-betul berkarakter sebagai pencetak gol yang produktif ya. Mereka punya kualitas yang bagus memang, tapi tidak merupakan striker yang produktif mencetak gol. Makanya kemarin kita punya banyak peluang di babak pertama, tapi tidak ada yang menjadi gol. Itu problem yang pertama, striker dari sisi teknis. Yang kedua, saya pikir pemain-pemain kita benar masih punya problem kurangnya ketenangan bermain ya. Kemarin saya sudah mengingatkan 15 menit pertama kalau bisa jangan kebobolan. Kita kalau 15 menit pertama kebobolan selalu biasanya susah bangkit. Nah, itu kan yang terjadi. Kita kebobolan di 15 menit awal dan kemudian tidak bisa mengejar. Faktor itu terjadi antara lain karena kurangnya pengalaman. Kurangnya pengalaman itu didapat karena kurangnya jam bertanding. Jam bertanding bersama tim nasional ini maupun jam bertanding di level klubnya. Itu saya pikir hal-hal yang menjadi penyebab mengapa kita tidak bisa memanfaatkan pertandingan kemarin untuk mengalahkan Korea Selatan. Oke, Bungkus, apakah memang ini faktor dari kurangnya waktu latihan juga ya? Karena super singkat kan, cuman berapa minggu, 1 minggu bahkan tadi katanya ya. Apakah ini juga berpengaruh terhadap teknis dan juga persiapan mental mereka menghadapi Korsel? Iya, kalau secara umum sebetulnya banyak tim yang terbiasa mendengar terbiasa mempersiapkan tim itu sekitar 1-2 minggu sebelum event. Itu hal yang banyak terjadi dilakukan oleh banyak tim ya. Karena kalau pemain U23 itu kan sudah pemain profesional, mereka berada di klub. Sehingga mengharapkan mereka berkumpul dalam waktu yang lebih lama itu juga tidak mudah. Jadi waktu 1-2 minggu itu biasanya memang menjadi konsekuensi karena pemain-pemain ini sudah profesional. Nah, kalau mau lebih dari itu, maka harus ada komitmen khusus dari federasi meminta klub melepas pemain untuk TC yang lebih panjang. Jadi ini kan soal prioritas. Tapi kan tidak mungkin setiap saat harus dibuat TC seperti itu. Karena pemain-pemain ini kan juga punya kewajiban untuk bermain untuk klubnya. Klubnya yang menggaji pemain-pemain ini. Dan pemain ini juga kan punya keinginan untuk mendapatkan menit bermain bersama klub. Jadi ini hal yang saya pikir agak dilematis. Tapi kalau dianggap bahwa persiapannya tidak maksimal, ya saya pikir memang itulah konsekuensi karena U23 itu bukan lagi seperti U17, bukan lagi seperti U20. Pemain-pemainnya sudah pemain profesional. Jadi pelatih harus menemukan cara bagaimana dalam waktu TC yang tidak terlalu lama, pemain cepat beradaptasi.
Nah, supaya pemain bisa cepat beradaptasi, memang salah satu yang harus dilakukan oleh federasi, oleh operator, memberi pemain ini menit bermain. Kalau mereka terbiasa bermain, sudah terasa jam terbangnya, itu waktu adaptasi mungkin tidak butuh lama. Jadi dua-duanya harus saling support. Pelatih harus mampu menyiapkan konsep TC yang sifatnya jangka pendek tapi cepat hasilnya. Tapi Baik. klub, pemain, federasi harus mendukung dengan memberi ruang pemain-pemain ini bermain di kompetisi. Lebih banyak mendapatkan menit bermain di klubnya. Jadi harus saling support kalau mau hasilnya maksimal. Baik, tentu masih ada kesempatan ya bagi pelatih Vandenberg untuk bisa belajar dari pertandingan yang begitu penting bagi Timnas U23. Bungkus, sekali lagi terima kasih sudah memberikan insight terkait Baik. evaluasi pertandingan semalam dan sudah bergabung dalam Newsline hari ini. Selamat beraktivitas, Bungkus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.